subuh rahimahullah. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang, belajar menyampaikan sesuatu apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, dan apa yang beliau lakukan dan yang beliau katakan serta apa yang beliau tetapkan, yang sama-sama kita sepakati menjadi pedoman hidup dan kehidupan kita, baik dari keluarga sampai kita bermasyarakat, bahkan sampai bernegara. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dengarkan secara hikmat kajian kita pada pagi hari ini, yang insya Allah kurang lebih selama 15 sampai 20 menit akan disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita, yaitu Bapak Hari Bali. Kemudian setelah itu secara bergiliran satu persatu mari kita tanggapi, atau sesuatu yang kita lakukan mari kita tanyakan, paling tidak salah seorang di antara kita memakan waktu kurang lebih 2 menit. Dan kemudian akan kita berikan waktu kepada narasumber untuk memberikan jawaban atau tanggapan lagi tentang hal-hal yang kita kemukakan. Saya sebagai pembawa acara pagi hari ini mempersilahkan kepada Pak Hari Badi untuk menyampaikan materinya yang tadi sudah sama-sama kita dengar, yakni mengenal Allah. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. La ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahallaqu bil akhlaqillah. Para jamaah subuh yang insya Allah semuanya kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, pada pagi yang cerah ini sangat mengiringi suasana yang sangat sejuk dan dingin. Semoga suasana sejuk dan dingin ini akan menghiasi hati dan jiwa kita, sehingga hati dan jiwa ini selalu terisi dengan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang positif, apalagi hal-hal yang menyangkut dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ta'lim, sehingga hati ini selalu tercairkan terus dimanapun keberadaan kita berada. Karena hati ini kalau selalu tercerahkan terus-menerus, insya Allah jejak dan langkah kita itu akan selalu diarahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada.
kita ingin sekali hati dan jiwa kita ini selalu bersih, selalu kita berprasangka yang baik, hati dan jiwa yang bersih, pikiran yang betul-betul jernih, dan apalagi yang disebut dengan perilaku yang baik dan selalu terpuji. Ini yang kita bawa sesungguhnya, karena nanti yang akan mengantarkan kita kepada Zat yang Maha Qadim, Zat yang Maha Mutlak. Semoga kita mampu menjabarkan, mengejawantahkan tentang nilai-nilai bahwa sesungguhnya kita hadir di alam ini, kita hadir di muka bumi ini, jadi orang yang betul-betul hamba Allah yang betul-betul mampu memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah amanahkan kepada kita, minimal apa yang kita ketahui itu yang kita amalkan. Para jamaah sekalian, pengajian Baligh kali ini memang tampil secara bergantian, tapi insya Allah kita akan selalu konsisten dalam hal taklim. Taklim ini sebenarnya hampir sama kedudukannya dengan ibadah-ibadah makhluk, sehingga perlu kita ketahui dan perlu kita sosialisasikan. Sebaiknya ketika ada acara taklim, seperti hanya sholat subuh, itu wiridan itu setelah sholat itu tidak usah terlalu panjang, karena taklim itu amat sangat penting bagi kita yang mengetahui taklim itu. Sedangkan wirid ini sebenarnya lebih afdal itu kalau kita wirid sendiri, tapi dalam kondisi dan yang sudah terbiasakan ya seperti kita, ya memang ya kita ya setiap sholat itu kita zikir, tapi tidak usah terlalu berpanjang-panjang. Kalau bisa setelah salam baca Fatihah selesai udah langsung taklim. Jadi nyambung. Para jamaah sekalian, pada pagi hari ini tema daripada taklim kita, tema kajian kita yaitu mengenal Allah. Perlu digarisbawahi di sini, ungkapan mengenal Allah ini tidak hanya mungkin pada hari ini kita baru mungkin mengatakan kok tema ini agak begitu menukik. Ya, tema ini amat sangat begitu tajam. Sengaja saya menampilkan tema ini karena kita harus benar-benar wajib mengetahui, adalah salah satu kewajiban kita itu harus kita mengenal Allah. Harus wajib kita mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah tujuan kita. Akhir daripada perjalanan kita itu adalah kita ke Allah. Nah, bagaimana
perjalanan kita hari ini sampai udah usia kita hari ini, kita masih dalam ibadah itu hanya sekedar ibadah. Sekedar kita hanya menggugurkan kewajiban kita tanpa ada makna, tanpa ada arti, sehingga dalam hal hubungan kita dalam semua sisi itu tangguh. Karena yang kita kondisikan itu adalah keinginan kita, tanpa banyak mengasah tentang jiwa dan hati kita, akal dan pikiran kita, apalagi hal yang terkait dengan sikap dan perilaku kita. Kaum muslimin, Nabi memberi arahan, memberi petunjuk kepada kita bahwa untuk mengenal Allah caranya seperti apa. Nabi memberi arahan dan memberi petunjuk, takhallaq, ya, takhallaqu bil akhlaqillah. Nah, artinya berakhlaklah kamu sebagaimana kamu mencontohi sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, itu yang harus kamu teladani. Takhallaqu bil akhlaqillah. Berakhlaklah kamu sebagaimana kamu mencontohi Allah. Ya. Dalam kajian tasawuf, ya, dalam perspektif kajian tasawuf, perjalanan menuju Allah itu berakhir itu pada ma'rifatullah. Perjalanan menuju Allah itu adalah ma'rifatullah, berakhir pada ma'rifatullah. Jadi sekali lagi dalam penekanan di sini, jadi jalan menuju Allah itu adalah jalan yang mendaki. Itu banyak referensi ayat mengatakan begitu. Dan akhir daripada perjalanan menuju Allah itu dalam perspektif tasawuf adalah ma'rifatullah. Nah, ini berarti bahwa ilmu-ilmu yang lain, artinya kajian-kajian pada ilmu yang lain tidak hanya berada pada kajian tasawuf. Pada ilmu-ilmu yang lain juga dianjurkan untuk mengenal Allah pada sisi disiplin ilmu yang lain. Karena secara hakiki, secara prinsip kita katakanlah kita mengejar angka 10. Tidak mesti 5 tambah 5 itu 10. Tidak, bisa juga kita mendapatkan angka 10 itu 6 tambah 4 10, 7 tambah 3 10. Tapi intinya kita itu ke Allah, mengenal Allah. Dan ini Allah anjurkan untuk mengenal Dia. Allah anjurkan. Di dalam Al-Quran Allah menganjurkan kepada kita untuk mengenalnya. Dalam surat Muhammad, kalau nggak salah ayat 27, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan kepada kita untuk mengenalnya.
Ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengenalnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ya kan? Fa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini. Sangat mudah untuk mengenal Allah itu. Dan semua perintah-perintah, ya, semua perintah-perintah ibadah yang kita kerjakan harus berdasarkan perintah Allah. Di luar itu tidak boleh. Semua ibadah yang kita kerjakan itu harus ada syaratnya. Harus atas dasar ketaatan kita kepada Allah dan harus perintah Allah. Di luar itu tidak boleh. Karena apa? Sama halnya orang-orang musyrik yang menyembah kepada berhala-berhala. Orang-orang musyrik itu menyembah kepada berhala-berhala itu, berhala itu tidak kenal. Sehingga di akhirat nanti, dalam salah satu riwayat dikatakan, berhala-berhala itu akan nanya, kok kamu menyembah saya? Saya tidak kenal kamu. Dipertanyakan sesembahan. Nah, ini bagi orang yang menyembah selain dari Allah. Tetapi bagi kita harus kita kenal Allah. Ya. Harus kita kenal Allah. Kenapa? Karena kita ini sesungguhnya potensi kita untuk mengenal Allah itu ada. Jadi seluruh manusia itu ada potensi untuk mengenal Allah. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Apa potensi itu? Dan ini semua dimiliki oleh manusia seluruhnya. Semua manusia memiliki potensi ini. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang tadi dibacakan itu, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Engkau hadapkan jiwamu. Fa'aqim wajhaka, engkau hadapkan hatimu. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini, ad-din yang lurus. Fitrah Allah. Allah itu fitrah. Fitrah Allah allati fatara nasi alaihi. Fitrah itu yang Allah kasih. Itu potensi. Atau dari sisi para ilmuwan mengatakan bahwa fitrah itu, kalau para ilmuwan mengatakan itu ada istilah God spot. Apa itu God spot itu? Bisikan hati yang betul-betul ada, bisikan nurani, bisikan ilahi yang ada pada kita. Itu yang kita rasakan. Fitrah itu adalah potensi yang Allah kasih kepada kita. Nah, bagaimana kita mengasih fitrah ini? Ya. Bagaimana kita mengasah kefitrahan ini yang ada pada kita? Contoh saja, ya. Coba kita contoh untuk mengasah kefitrahan itu.
tidur, ketika kita duduk termenung berpikir, pada saat hati benar-benar tertuju pada Allah, ada bisikan dari dalam itu mengajak kita untuk berdialog dari dalam. Jadi, tapi dasarnya kita mendapatkan bisikan-bisikan itu adalah betul-betul kita seluruh aktivitas dunia itu kita lepas dulu, ya, aktivitas dunia kita lepas. Artinya kita sudah selesai, mulai pulang kerja kita sholat isya umpama, ya, terus kita merenung, atau mungkin kita habis bangun tidur kita zikir, merenung kita. Disitulah ada bisikan yang mengajak kita untuk berdialog. Nah, bisikan dan dialog itu semua itu adalah suara hati, suara kesucian yang mengajak kita untuk berdialog. Nah, ini yang harus kita asah, ini yang harus kita asih, bahwa suara nurani itu, suara hati itu selalu mengajak kepada kita untuk selalu kita berinteraksi, berhubungan kepada siapapun dengan cara mempraktekkan Asmaul Husna, mempraktekkan sifat-sifat Allah. Kalau toh kita tidak mungkin dalam hal Asmaul Husna ini, mungkin terlalu ini ada di bawah itu, paling tidak kita mempraktekkan akhlak Rasulullah, ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan? Karena ini kuncinya adalah akhlak. Kalau akhlak kita itu betul-betul akhlak yang terpuji, mampu kita mengenal Allah secara baik. Ya, bagaimana mengasah? Bagaimana kita mendapat mempraktekkan akhlak yang baik dan yang terpuji ini, sehingga kita mengenal Allah itu betul-betul enak gitu, tanpa beban, dan kita merasakan betul. Jadi kalau saya pernah menyampaikan tentang menghadirkan Allah, lebih dari itu, karena kesan kalau menghadirkan Allah itu kita mulai menghadirkan setiap saat, setiap waktu tanpa celah Allah itu bersama kita. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan akhlak yang baik ini? Karena kita banyak membicarakan tentang akhlak. Karena apapun ibadah kita untuk mengarah kepada kehusyuan itu harus akhlak. Mengasah akhlak ini yang pertama, untuk mengasah ini. Coba pertama kita baca Quran itu secara tartil, atau lebih khusus kita baca Quran itu Quran yang ada arti yang mengancam. Baca Quran itu kalau bisa engkau menangis. Kalau bisa baca Quran kita menangis. Nah, seperti tadi ayat yang dibaca oleh imam, minimal al-humazah kita baca. Wailul likulli humazatil humazah. Ya, neraka wahai bagi orang yang mulutnya ember. Neraka wahai bagi orang yang selalu mengumpat, menghina dan sebagainya. Nah, itu yang kita baca sampai kita menangis. Itu mengarah kepada akhlak yang baik. Kita baca Quran kalau bisa menangis kita. Itu mengasah hati. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan akhlak itu, keteladanan. Jadi orang itu harus ada keteladanan dirinya, keteladanan di tengah keluarga, keteladanan di lingkungan masyarakat, keteladanan di lingkungan RT RW. Keteladanan itu perlu untuk mendapatkan akhlak yang, atau dalam bahasa ini, punya integritas.
keteladanan itu sangat diperlukan untuk mendapatkan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan itu menentukan untuk mendapatkan mensosialisasikan akhlak. Lingkungan juga menentukan. Jadi kalau lingkungan itu baik, maka kalau lingkungan itu istilahnya akan terbawa itu pasti. Sama halnya kita kalau kita bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan katakanlah yang penjual menyewa, kita akan terbawa. Nah, kemudian yang keempat adalah olah jiwa. Selalu olah jiwa. Prasangka yang baik itu munculkan terus. Itu yang mengarah kepada dalam perspektif tasawuf itu adalah, jadi tasawuf itu adalah ada dua. Ada tasawuf yang sifatnya falsafi, ada tasawuf yang sifatnya akhlaki. Nah, itu olah jiwa. Nah, kalau sudah empat, katakanlah minimal empat ini tersosialisasikan pada diri kita, nah disinilah kita mempraktekkan tentang Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu memang Allah perintahkan kepada kita, ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengenal Dia, kan begitu. Tapi kita ini jangan melampaui batas. Jadi mengenal Allah itu, ya, mengenal Allah sesungguhnya itu tidak harus kita melihat wujudnya, ya, karena di Al-Quran dan bahkan mungkin katakanlah di kitab-kitab lainnya itu, wujud Allah itu tidak pernah dimunculkan, tidak pernah Allah itu nampak, itu tidak ada. Nah, ya, udah lama, tapi nggak apa-apa, terus ya. Karena ini nggak bisa, Hah? Ya, sedikit lagi ya. Ini apa? Ini udah menyangkut isinya. Ya. Jadi wujud Allah itu tidak ada. Tapi yang menyangkut tentang keesaan Allah itu masih diperdebatkan. Jadi hal yang terkait dengan keesaan itu diperdebatkan juga. Nah, kayak kemarin itu saya pernah WA itu ada tentang keesaan. Itu selalu diperdebatkan. Tapi wujud Allah itu tidak. Ya. Kenapa? Wujud Allah itu udah amat sangat jelas. Wujud Tuhan itu udah sangat jelas. Kalau toh, nah ini. Jadi wujudnya amat jelas itu yang kita lihat apa yang ada itu wujudnya itu. Jadi wujud Allah itu udah ada. Kita lihat aja matahari. Apa benar kita lihat matahari? Atau kita lihat bulan? Apa benar kita lihat bulan atau kita lihat matahari? Mungkin yang kita lihat itu hanya percikan atau pantulan ataupun sinar pun tidak. Kalau toh kita melihat wujud umpama ini, harus ada ruang, harus ada tempat, harus ada dimensi waktu itu ada. Ada dimensi waktunya, kalau wujudnya itu ada gitu. Nah, ini keunikan. Kita terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Ini unik. Makanya di WA saya katakan, ada salah teman itu mengatakan itu kehendak Allah adalah kehendak kita. Memang linear dia akur. Jadi yang unik itu adalah kita tidak punya kemampuan, kita terbatas, tapi Allah itu tidak terbatas. Nah, bagaimana melinearkan ini? Bagaimana mengkombinasikan ini? Kita pusing. Nah, bagaimana sebenarnya?
Sedangkan Allah itu harus kita kenal, wajib kita kenal. Jadi inilah ya yang betul-betul kita kita maksimalkan tentang Asmaul Husna ini. Karena inilah cara yang terbaik untuk kita mengenal Allah lebih dekat. Takhallaku bil akhlaq. Berakhlaklah kamu sebagaimana engkau menyentuhi akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar pengantar untuk kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ya kehadiran kita di sini ya Allah memberikan hidayah petunjuk bagi kita. Kita diberikan kemampuan wawasan untuk mengenal Allah itu lebih dekat dan lebih dekat lagi. Sementara kajian ini kita batasi dalam kurun waktu beberapa menit ke depan. Terima kasih. Terima kasih, sangat menarik sekali kalau materi ini kita punya bersama, kita pertanyakan bersama dan kita tanggapi bersama. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Hadri Bali yang telah menjelaskan tentang mengenal Allah. Tentu ini ada batas-batasnya, yaitu tentang jangkauan memori kita, jangkauan pandangan kita tentang apa yang beliau sampaikan tadi. Oleh karena itu mari kita buka sesi untuk menanggapi, untuk memberikan saran dan untuk bertanya kepada pemateri. Dari sini tidak membatasi siapa yang lebih duluan dan siapa yang harus setelah itu, akan tetapi saya batasi saja untuk term pertama cukup 3 orang saja dulu, kemudian kita lanjutkan pada term berikutnya. Silahkan siapa yang lebih dulu. Pak Jad, maaf lebih duluan Pak Slamet angkat tangan daripada Pak Jad. Di term pertama udah ada Pak Slamet, udah ada Pak Jad, siapa satu lagi? Mungkin 3 orang. Silahkan Pak Desa ini, ya silahkan Pak Slamet mungkin memberikan tanggapan atau memberikan atau ada sesuatu yang ditanyakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini sangat menarik sekali karena kita diberikan kajian kepada yang memberikan kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Sudah disampaikan begitu panjang lebar, salah satunya dengan ayat ada di Al-Qur'an Al-Mahul Husna. Cuma saya sedikit ingin menambahkan mungkin sedikit ini ada maksud tujuannya agar kita benar-benar tahu bahwa kita itu benar-benar budaknya Allah. Karena Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita semua. Tetapi dalam kehidupannya tadi Ustaz mengatakan bahwa keesaan Allah itu banyak yang menentang. Betul. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah matahari dan sebagainya. Tapi kita beruntung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengasih tahu kepada kita semua di Al-Qur'an maupun di hadis bahwa Allah itu Maha melihat. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Semut hitam di kegelapan malam Allah melihat, tapi kita nggak melihat. Makanya perbedaan kita dengan Allah beda cara melihatnya. Sama-sama melihat tapi beda melihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku telah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tanganku sendiri. Tapi tangannya Allah dengan tangan kita berbeda. Jadi perbedaan Allah dengan kita semuanya
boleh meneliti tentang zatnya Allah. Nggak boleh kita, nggak akan sampai otak kita meneliti zatnya Allah, nggak akan sampai. Cuma Nabi ingatkan kepada kita semua, beribadahlah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Itulah Islam yang paling tinggi, yaitu ihsan. Semoga kita yang hadir di sini menjadi hamba yang ihsan. Sehingga di kantor ketika mau korupsi, kita. Ketika kita mau datang ke hotel bawa perempuan, Allah melihat kita. Itulah yang maksudnya, yang saya maksud bahwa Allah benar-benar mengawasi kita dan kita budaknya Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terkait kepada Pak Slamet yang telah memberikan masukan dan memberikan tambahan daripada materi yang disampaikan oleh Pak Hari Ibanita, yaitu dengan kesimpulan satu, kita adalah hamba Allah, hanya Allah lah yang kita sembah dan kita tidak akan pasti sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, silakan Pak Jah. Terima kasih Pak Ustadz Mardi sebagai moderator. Alhamdulillah, kesempatan ini juga saya ingin menyatakan minta maaf atas sikap saya yang tidak beretika minggu lalu, yang emosional. Saya harus menyampaikan di depan umat, di depan jamaah kan. Tapi saya juga selalu minta maaf kalau Buya nggak hadir gitu. Intinya saya harus mengakui itu salah apapun alasannya. Yang kedua, ini materinya agak berat Pak Ustadz kembali. Saya dari dulu sering membaca tentang tauhid. Begitu referensinya banyak, begitu juga berbeda. Salah satu contoh Pak Ustadz Muhaji Egy Sujana 2017, dia kan membela Perpu Ormas pembubaran HTI. Dia mengatakan yang paling Pancasialis itu umat Islam. Dalilnya ketuhanan yang Maha Esa itu hanya umat Islam, hanya Islam. Kalau Kristen itu Trinitas, kalau Hindu itu Trimurti. Wah, ini mudah polemik di kalangan internal umat Islam dan umat Islam. Salah satu polemiknya itu adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nazaruddin Umar yang mengatakan bahwa Trinitas tidak bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Waduh, bagaimana ini? Karena itu satu kesatuan di dalam tauhid. Tapi dibantah oleh muridnya Samsi Ali, imam besar di New York. Ya kan, itu. Saya berbeda sekali dengan guru saya, kan, Profesor Nazar, dan saya di Amerika banyak bergaul dengan pendeta, termasuk pendeta Yahudi, gitu. Sepakat bahwa yang namanya tauhid itu ya satu-satunya satu. Trinitas itu bukan sifat, tapi sosok. Kalau Asmaul Husna yang 99 itu sifat, tapi tetap sosok satu, zat satu. Tapi kalau Trinitas, zat bukan satu, tapi tiga. Apa yang ingin saya sampaikan Pak Ustadz? Bahwa di kalangan intelektual Islam sendiri, di kalangan kiai sendiri, itu masih terjadi perbedaan pendapat. Dan bagi saya, sebagai yang serba ingin tahu, tetap mengikuti. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jah, dan telah sama-sama didengar oleh pemateri bahwa saya dari bawahi materi pada pagi hari ini mengukur berat untuk dicerna, untuk dipahami, dan apalagi bagi pencari. Ini tidak akan ada ujungnya. Ya, mudah-mudahan pula di hati kita tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ibadahi. Baik,
terima kasih Pak Jan. Silahkan Pak Desaini untuk memberikan tanggapan atau menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Terima kasih Pak Mahdi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kajian pagi hari ini. Menurut saya ini memang bukan hanya berat, tapi sangat berat untuk dipahami bagi orang awam. Tapi bagi orang berilmu dan pengetahuan yang banyak itu hal yang ini adalah yang biasa-biasa saja. Dan apa yang disampaikan yang pertama adalah Pak Selamat pada kesadaran keilmuannya. Nah, yang ingin saya tanya ini saya bukan menambahin, tapi menanyakan kepada materi yaitu Pak Ustadz Kadri Iqbali. Di awal jelas bahwa agama adalah bagaimana akhlak kita, perilaku kita. Nah, bagaimana Pak Ustadz dapat menyampaikan, karena yang disampaikan pada pagi hari ini semuanya adalah general yang kita sangat awam. Apa tujuannya bagaimana untuk menjadikan akhlak kita yang baik ke dalam hati. Karena agama adalah untuk diamalkan, tidak sekedar tahu ilmu yang memahami itu, tetapi tidak mengamalkan. Dan bagaimana fungsi akhlak yang baik untuk kita mendapat katakan tadi yaitu mengenal Allah. Karena kita sekedar ilmu yang banyak, pengetahuan yang juga banyak, tetapi tidak mengamalkan. Apa sih yang harus diamalkan untuk menjadikan seorang muslim adalah akhlak? Barangkali itu kita tadi yang bisa tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Yaitu sebelum dijawab oleh pemateri, saya ingin sampaikan bagaimana berakhlak yang baik, sebagaimana Allah berakhlak kepada makhluk, barangkali begitu ya Pak ya, yaitu dengan sasaran pengetahuan dan pemahaman. Terima kasih. Barangkali itu Pak Haji, silakan sebelum kita sampai ke term yang kedua, silakan untuk dijawab dulu, nanti kita lupa. Silakan. Iya. Saat bukan, kita batasi juga waktu kita jangan lebih daripada jam 6.00. Iya. Jam 6 ya, kurang. Pas jam 6 ya. Bagus ya. Memang sengaja saya tampilkan tema ini karena memang enggak sekali. Tauhid ini. Kalau bisa terus. Baik ya. Tadi ada yang saya katakan. Jadi kita mempraktekkan Asmaul Husna itu tadi, ya. Kita mempraktekkan Asmaul Husna secara baik dan sempurna. Nah, sebenarnya disinilah keunikannya juga, kan saya katakan. Tapi Allah itu memagar, dia pagar ini. Tentang zatnya itu dia pagar. Dia artinya Asmaul Husna itu. Contohnya, kalau mengenal aku, maksimalkanlah Asmaul Husna itu. Tapi Allah pagar. Apa Allah pagar? Dia memberi penegasan, laisa kamitslihi syai'un. Surah. Nah, itu Allah beri penegasan itu. Kenapa? Nanti kebablasan. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, laisa tidak ada. Kamitslihi itu, nah ini ada. Ka itu artinya apa? Kaf. Kaf itu artinya seperti. Ya mungkin di sini ada. Mislihi seperti juga. Coba. Berarti laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sepertinya. Nah, itu. Jadi Allah sudah memagar. Ya kan? Kalau nggak salah Asyura ayat 20 kalau nggak salah. Ya. Jadi ini laisa kamitslihi syai'un, bahwa sesungguhnya Allah itu
tidak seperti dan sepertinya tidak ada. Nah itu dibatasi. Ini memerlukan kajian yang panjang. Kemudian akhlak ini sebenarnya amat sangat sederhana. Tadi 4 yang tadi itu. Untuk mencapai, untuk mengenal Allah ini, sholat yang khusyuk. Seperti kemarin waktu Pak Syakuri ya mengatakan tentang syarat sholat yang khusyuk itu seperti apa. Tapi kita ini dulu bagaimana berakhlak yang baik. Yang pertama itu baca Quran. Kita sudah tahu baca Quran, tapi tidak hanya sekedar baca. Coba baca sambil kita mengasah, karena itu olah jiwa. Apa susahnya? Ya, itu baca ayat-ayat, bacalah Quran itu. Kalau bisa kamu nangis, nah itu satu. Kemudian yang kedua itu kita ini harus ada keteladanan kita. Ya, teladan di lingkungan keluarga, teladan di lingkungan masyarakat, teladan di lingkungan RT RW. Kita ini ada di luar, ada di dalam. Yang di luar mungkin kita masih kurang, yang di dalam apalagi. Terkadang antara yang nampak dengan yang di dalam itu nggak linear juga untuk kita. Kita biasanya ngomong-ngomong yang manis terhadap orang, tapi di dalamnya kita benci kepada orang itu. Ini keteladanan. Nah kemudian yang ketiga dalam hal untuk mengasah akhlak yang baik itu adalah lingkungan itu juga menentukan. Makanya lingkungan kehidupan yang Islami itu, lingkungan kita itu sangat menentukan untuk membentuk lingkungan yang sehat. Lingkungan juga menentukan. Nah, kemudian itu tadi yang keempat adalah kita harus banyak mengolah jiwa. Nah, kita hari itu serang aja antara yang kita ucap dengan yang di dalam itu kurang. Nah, itulah jadi sikap kita untuk mengenal Allah itu ada di luar dan di dalam. Jadi sama halnya dalam hadis itu dikatakan bahwa ketika kita karena di lanjutan ayat itu ada itu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfiru. Jadi perbanyak la ilaha illallah dan banyak beristighfar. Karena itu yang menutupi kelemahan-kelemahan kita. Ya hari ini kita jadi seorang pemimpin. Terkadang akhlak kita itu di dalam itu juga nggak benar. Ini sebenarnya. Jadi akhlak itu tidak semudah itu. Nah, kalau minimal 4 hal ini kita udah terbiasa, ini gampang. Yang pertama itu banyak baca Quran. Kalau bisa kita nangis dan kita pilih ayat-ayat yang banyak mengancam supaya hati itu luntur. Apalagi sambil nangis gitu. Itu akhlak itu akhlak. Kedua ya keteladanan. Kita sebagai seorang ketua apapun itu teladan menampilkan akhlak yang terpuji itu di situ. Jangan kalau bahasa tadi itu, jangan kita hidup secara abal-abal kali-kali itu apa sih? Kita bermain sana sini, gerasa terus sana sini. Yang biasa-biasa aja. Apa adanya kehidupan ini? Makanya diperjelas oleh Al-Quran itu, yauma tublas sarair. Pada hari nanti sudah orang itu datang dalam keadaan telanjang. Nah, itu kan. Jadi orang kalau kita masih menggunakan akal kita, kok telanjang? Saat itu manusia sudah datang apa adanya. Jadi ini yang betul-betul akhlak ini. Jadi apapun. Nah, akhlak dan ihsan yang ketika malaikat dengan Rasulullah itu berdialog, ihsan ini ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yara. Engkau melihat Allah. Nah, sama yang kemarin saya katakan, syarat khusyuk itu apa? Ya khusyuk dalam sholat itu seperti apa? Ini gambar. Khusyuk dalam sholat itu sama hanya kita menghadiri pameran lukisan. Ya, kekhusyuan ini sama hanya kita menghadiri pameran lukisan. Ada orang diundang untuk
pameran lukisan diundang, cuek dia. Mungkin undangan itu dia nggak gubris. Kan? Ada, oh iya sekedar karena yang undang ini mungkin teman atau apa, sekedar dia hadir dalam undangan pameran itu. Ini ciri-ciri orang untuk mencapai kehusyuan. Ada yang ketiga, dia lihat lukisan itu, oh bagus apa. Ada orang yang melihat lukisan itu terbawa oleh imaginasi dia, terbawa dia. Tuh lukisan itu seperti apa? Menyatu dalam diri. Ketika dia udah melihat lukisan itu secara udah menyatu gitu, seakan-akan bahunya ditepuk itu udah dia sadar. Nah itu khusyuk itu. Jadi dia melihat pameran lukisan itu udah menyatu dia. Kan ada orang seperti itu. Sehingga dia lihat lukisan itu dia praktekkan dalam kehidupannya. Oh tadi seperti ini. Nah biasanya orang-orang yang sudah betul-betul melihat pameran, melihat lukisan itu, terkontak batinnya gitu, tertegun dia. Kalau dalam orang seperti ini, itu tadi ditegur dipukul bahunya, dia udah nggak sadar, terkini dia kepada lukisan itu. Itulah salah satu khusyuk itu. Tapi terus terang aja kita menggambarkan Allah itu jangan seperti itu. Katakanlah, oh Allah itu begitu. Kalau kita menggambarkan Allah seperti itu, hati juga. Jadi memang perlu waktu yang panjang untuk ngaji tauhid ini. Ini tauhid. Jadi syariat dan akidah itu harus seiring dia. Harus. Akidah itu bagaimana menampilkan yang namanya tauhid yang benar gitu. Jangan tauhid yang ya tadi sholat kita itu nggak jelas sholat kita. Jadi tadi seperti itu ya menyangkut dari hal yang terkait dengan pajak apa tadi itu ya tentang terlintas. Mudah-mudahan nggak puas. Mudah-mudahan nggak puas. Ya terus mudah-mudadan nggak puas. Ya baik kita berikan kesempatan kepada teman kita yang lain Pak Ali. Pas ada ya untuk dibantu. Siapa lagi satu orang lagi? Ya silakan. Pak Ali silakan mungkin bertanya atau memberikan tanggapan silakan. Terima kasih Pak Moderator. Jangan lebih dari 2 menit Pak Ali waktu kita Terima sangat. kasih mengenai Trinitas Pak Kadi. Allah itu kan Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Dan pencipta itu tidak mungkin sama dengan yang diciptakan. Seperti contoh kecil, tukang mebel membuat kursi atau meja. Gak mungkin tukang mebel itu seperti meja dan kursi. Dan yang terakhir itu di Allah sudah jelas di surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, katanya, saya bacakan artinya. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan melaksanakan sholat untuk mengingat aku. Seperti tadi bilang tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Sudah sangat jelas Islam itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Baik, Pak Ali silakan Pak Ali. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Eri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tema pagi ini tidak berat banget. Cuman pembahasannya yang goyang kesana kemari, jadi nggak jelas. Terlalu lebar, terlalu panjang lebar, nggak jelas. Seperti memaknai fitrah dengan bisikan. Itu apa benar itu? Fitrah diartikan dengan bisikan. Terus mempraktekkan asmaul husna. Al-Husna itu ada yang mudillu dengan dal, ada yang mudillu dengan dot yang artinya menyesatkan gitu kan. Kalau dipraktekkan itu al-mutakabbir yang Allah itu sombong, kita praktekkan bagaimana? Itu harus jelas. Kalau kita praktekkan itu rusak kita. Dan banyak lagi. Terus laisa kamislihi, sepertinya seperti semisal itu sebenarnya. Kamislihi itu semisal. Seperti semisal contoh mengenai contoh, bukan seperti gitu.
dan masih banyak lagi cerita yang perlu saya sampaikan. Sedangkan Allah itu dalam hikam itu al-haqqu laisa mahjubun illa fi a'yuni mahjubin. Allah itu tidak mahjub, ada nyata, tapi yang mahjub apa ya? Kita yang mahjub, yang terhalang dengan amal-amal kita, dengan kedoliman kita, dengan dosa-dosa kita. Itu yang saya perlu sampaikan. Dan saya pertanyaannya begini, satu, tema ini menjawab kebutuhan jamaah atau tema ini hanya selera pembawa ini, pembawa materi? Sebenarnya harus kebutuhan jamaah yang dijawab, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian Ustaz. Terima kasih. Sebelum sampai kepada pemateri, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan, kita dapat ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya bagus juga sekali itu untuk mengenalkan Allah, mengenali Allah. Memang dalam hal ini susah juga dikatakan yang berat sekali. Kalau orang yang karena di sini itu tidak kadang-kadang tidak masuk akal gitu kan, jauh dari nalar manusia. Tapi di sini kita ada ininya. Contohnya ada benda, pasti ada ciptaannya, gitu kan. Seperti alam semesta ini siapa yang membuat? Yaitu Allah sendiri yang menciptakan. Berarti Adam, kemarin itu Adam diciptakan dari tanah. Itu kita seperti kalau tidak yakin, itu susah juga tuh percayanya itu. Kalau pakai akal manusia, tapi itu harus yakin aja. Itu agak pokok, yakin. Nah, keduanya tadi masalah apa? Akhlak. Nah, Rasulullah itu punya akhlak, yaitu Quran yang berjalan. Rasulullah itu pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam untuk melaksanakan sholat yang disebut apa Isra Mi'raj itu kan. Nah, setelah turun dari sana, dia ke bumi ini, dia menanyakan ke yang lain, ke umatnya itu. Hanya beberapa orang, beberapa bisa bilang jari gitu kan, yang percaya itu seperti Abu Bakar, Khadijah. Nah ini karena keyakinan. Pada dasarnya itu, pada dia itu harus percaya tidak kepada Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu punya akhlak yang baik, punya udah ada apa, dulunya ada punya gelar Al-Amin. Nah ini kan percaya. Jadi Allah itu pasti ada. Tapi kalau secara itu belum, kalau melihat itu belum, kita belum bisa kan? Karena kita hanya ada keyakinan. Contohnya dalam kita punya rukun iman. Nah di sini kan itu ada. Kita harus percaya pada Allah. Kalau kita nggak percaya pada rukun iman, berarti bukan orang Islam. Ya, Gitu. Tidak ada apa. terima kasih. Ini mungkin barangkali bapak-bapak mohon maaf untuk karena terakhir karena waktu kita tinggal 7 menit. Berikan kepada pemateri dan nanti bincang-bincang kita selesaikan di depan, nanti kita bahas lebih jauh lagi dan lebih bebas dari materi. Ya, terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kelemahan dan kekurangan. Kita berikan 7 menit kurang lebih kepada pemateri. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi dari Pak Heri ya. Memang materi ini kemana-mana. Saya sengaja itu, karena tadi udah mengatakan materi ini berat. Coba kita secara konsep, ya, secara literas, narasi itu harus tersusun. Dan ini memang tidak hanya sekali. Saya pancing ini. Saya memancing para jamaah. Hari ini kita ngaji itu masih
materi-materi itu masih belum, karena dampak nampaknya pada lingkungan kita. Jadi kita betul-betul belum bertauhid pada tingkat minimal dan maksimal. Ya. Jadi karena fikih dengan tauhid ini jangan pakai. Ini harus betul dimaksimalkan, ngaji itu di situ. Kita harus ngaji di situ. Jadi syariatnya dengan hakikatnya itu harus seiring. Tapi ini kita kurang mampu menelaah, melihat peta ini. Nah, kemudian tadi hal yang terkait dengan masalah bisikan. Ya. Jadi bisikan ini adalah sesuatu yang memang sudah menyatu pada manusia. Jadi kalau dalam tadi katakan para ilmuwan mengatakan, jadi bisikan ilahi, ya, nur ilahi. Nah, apa hubungannya dengan fitrah? Jadi kita itu berdialog. Kita itu berdialog dan itu pasti. Jadi suara hati, suara nurani itu adalah bisikan hati dan bisikan nurani. Jadi suara fitrah itu adalah suara kesucian. Itu dia memberikan arahan, memberikan bisikan, ya, memberikan arahan dan bisikan. Kalimat bisikan ini tergantung kita konotasi kemana, kepada hal yang kurang baik atau kepada hal yang positif. Tapi suara fitrah itu dia memberikan arahan pada kita, dan itu pasti, dan itu potensi kita untuk kita mengenal tentang diri kita. Jadi suara hati, suara fitrah itu ada pada diri kita sendiri. Nah, kemudian ada dalam satu riwayat juga kita bisa berlaku sombong terhadap orang yang, jadi sombong itu bisa kita miliki, tapi jangan dizahirkan dia. Karena yang sombong itu, yang maha sombong itu adalah kita juga bisa. Bagi orang yang sombong ada riwayat, sombonglah kamu bisa bersombong kepada orang yang kamu dan sombong kepada. Tapi harus kamu. Nah, di situ yang disebut laisa kamitslihi syai'un. Ini ada batasan kan? Jadi ada batasan kita untuk seperti itu kan. Kemudian hal yang terkait dengan kuat tadi. Ya, memang ini berat. Memang berat mempraktekkan Asmaul Husna ini. Apalagi hal yang bersifat dengan sifat 20. Allah itu hidup. Ya. Allah itu, ya pokoknya di sifat 20 itu kan mendengar, Allah itu melihat. Ya, sih. Bahkan kalau kita ini bahwa dari sisi Al-Asy'ari itu ya, Al-Asy'ariyah itu kan sangat menonjolkan sifat 20 ini. Tapi kalau mungkin kalau mungkin Saudi mengkafirkan Al-Asy'ariyah itu tepat terhadap sifat 20 ini. Nah, ini kita nggak mau ini. Tapi Allah ini tapi di garis bawahi. Allah melihat, tapi dia melihat tidak seperti kita. Tapi yakinkan bahwa dia sangat, jadi kalau dikatakan Allah itu wujud itu udah amat sangat jelas kan. Amat sangat jelas. Tadi kata gua berat. Memang ini bukan berat. Tidak berat. Karena Allah sudah memperkenalkan. Allah sudah perkenalkan. La fa'alam annahu la ilaha illallah. Di surat Wallahu la ilaha illa huwal malikul qudus salamul mu'minul mu'min. Jadi akhlak Allah itu sesungguhnya apa? Nah, di situ tahallaq bil akhlaqillah. Nah, kalau memang kamu agak berat terhadap tahallaq bil akhlaqillah ini, lihat siapa sesudah Allah itu. Contohnya Rasulullah. Jadi ini memang sangat ini jelas sekali. Contohnya Rasulullah. Nah, bagaimana contoh? Maka dikatakan contoh akhlak Rasulullah itu apa? Ya, Al-Quran. Karena artinya
akhlak yang sempurna itu adalah Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Quran yang berjalan dan sebagainya. Nah ini perlu satu kajian yang memang secara berkesinambungan, tidak hanya pada saat ini. Jadi sengaja saya menyampaikan tema ini, sengaja saya temui. Karena kondisi kita hari ini seperti ini. Kondisi kita hari ini masih kita merasakan kok suasana kita. Ada yang mungkin maaf, ya kita tetap punya perasaan yang baik terhadap kita antar sesama. Itu bisa merasakan. Jadi ya itu ya. Jadi kita ini perlu keteladanan ya yang baik terhadap lingkungan. Lingkungan juga dibutuhkan. Ya, asa jiwa juga dibutuhkan. Jadi ya kalau bisa ini terus menerus kajian tauhid ini kajian tauhid. Ya pasti harus tidak puas. Harus tidak puas. Terus bergabungnya dalam kajian kita tentang satu ini. Baik, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat duduk bersama di depan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu